Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran biologi kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Teman-teman pernah lihat kelinci? Lucu-lucu ya kelincinya. Kenapa sih warna bulu pada kelinci bisa beda-beda? Nah, ini ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati, yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati, kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia, dan yang keempat adalah manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ada berbagai jenis jeruk, kemudian ada berbagai macam spesies, kemudian ada berbagai macam ekosistem yang ada di alam ini. Kemudian kita masuk pada tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati ini timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Sebagai contohnya adalah spesies jeruk sama spesies jeruk, akan tetapi ada jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk pontianak. Begitu juga dengan bunga mawar. Sama-sama bunga mawar, tapi ada bunga mawar yang berwarna merah, kuning, pink, dan ungu. Nah, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini adalah variasi yang terjadi dalam suatu famili yang sama, tapi berbeda spesiesnya. Sebagai contoh, sama-sama famili palem, akan tetapi di sini ada spesies kelapa, pinang, maupun aren. Nah, sebagai contohnya adalah famili Felidae. Di sini ada spesies kucing, harimau, singa, maupun cheetah. Kemudian yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Sebagai contohnya, ada ekosistem hutan, ada ekosistem sungai, ada ekosistem rawa. Kemudian contoh selanjutnya ada ekosistem gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, kemudian hutan gugur maupun tundra. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada banyak sekali keanekaragaman jenis atau spesies yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia mempunyai keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Sebagai contohnya, ada 1.500 jenis alga, kemudian ada 595 jenis lumut kerak, kemudian ada 40.000 jenis flora tumbuhan berbiji, serta ada 1.900 jenis kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Nah, Indonesia juga mempunyai spesies endemik, yaitu spesies lokal yang unik dan hanya ditemukan di daerah atau di pulau tertentu. Sebagai contohnya adalah bunga Rafflesia, kemudian burung cendrawasih.
Bahkan Indonesia juga termasuk salah satu negara yang disebut sebagai negara mega biodiversitas, yaitu negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir, adalah manfaat keanekaragaman hayati. Ada banyak sekali ya manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Di antaranya yang pertama adalah keanekaragaman hayati ini bisa kita jadikan sebagai sumber pangan. Kemudian bisa kita pakai sebagai sumber sandang dan papan. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati bisa kita jadikan sebagai sumber obat dan kosmetik. Kemudian bisa kita jadikan sebagai sumber budaya, kemudian sumber keilmuan, dan sumber keindahan. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan kita tentang keanekaragaman hayati. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.